Selamat pagi Kak Rizwan. Iya. Selamat pagi pendengar setia RRIND. Oke, selamat pagi. Nah, ini kabarnya Kelurahan Rewarangga siap mengikuti Lomba Kampung Wisata 2022 begitu ya, Pak Lurah ya? Iya, oke. Oke, nah bisa disampaikan sejauh ini persiapannya apa saja dan apa saja yang menjadi unggulan dari Kelurahan Rewarangga, Pak Lurah? Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya bisa memberikan gambaran lebih awal dulu. Sebenarnya sih boleh dilihat bahwa Rewarangga memang ada potensi yang ada di sana, potensi alam, potensi budaya. Terkait dengan adanya kegiatan lomba ini boleh dikatakan sebagai iseng saja nih. Karena kalau mau melihat masih ada keterbatasan, kekurangan, tapi saya melihatnya bahwa ini menjadi pemicu kami. Dengan adanya lomba itu menjadi pemicu kami untuk kita semakin mempersiapkan diri untuk arah ke sana. Jadi bukan kita mau cari juara ya, mau cari prestasi juaranya, ya. Tetapi sebagai pemicu kami untuk setidaknya ada tolok ukurnya. Apa yang harus kami buat, apa yang kita harus siapkan, seperti itu, Kak Rizwan. Ya. Nah, apa saja nih yang sudah disiapkan dalam upaya tersebut, Pak Lurah? Iya, terima kasih. Tentunya dengan potensi yang ada di Kelurahan Rewarangga secara khusus di Rumah Tenun itu ada beberapa potensi yang baru beberapa hari itu mulai kelihatan, mulai muncul bahwa selain Rumah Tenun, aktivitas tenun, ternyata juga ada teras baca. Nah, yang selama ini memang sudah berjalan karena belum tersentuh, makanya dengan kehadiran ada lomba desa wisata, kampung wisata, itu mulai kita angkat, yaitu teras baca yang dipelopori oleh salah satu ibu dosen Fakultas Bahasa itu, Ibu Dominika Dapa, dan juga disupport oleh salah satu ibu guru di SMA Santo Petrus, Ibu Emilia Francisca Dura. Itu juga kebetulan saya punya istri juga yang membidangi pendidikan itu. Jadi cukup antusias kaitan dengan literasi. Yang berikut kaitan untuk pertaniannya juga, pertanian organik. Rewarangga merupakan salah satu pemasok untuk sayuran Kota Ende. Yang berikut sanggar seni di Mokikeso. Itu merupakan aset yang harus kita kembangkan. Dan saya coba menggali informasi bahwa salah satu tokoh, Bapak Franciscus Yama, itu juga pernah tampil sampai di tingkat nasional di Jakarta. Jadi sebenarnya potensi yang luar biasa ada di Rewarangga. Yang berikut ada ekrafnya juga, ekonomi kreatif, itu ada salah satu Bapak Moses. Beliau punya keahlian yaitu membuat kerajinan kursi dari bambu. Nah, itu pula yang harus menjadi perhatian untuk mendukung konsep pariwisata ke depan. Untuk sementara itu, Kak Rizwan. Jadi ini beberapa hal yang sudah dipersiapkan sejauh ini oleh Kelurahan Rewarangga begitu ya, Pak Lurah ya. Nah, sudah disampaikan juga kepada warganya terkait dengan rencana tersebut, Pak Lurah, dan bagaimana tanggapan dari mereka, Pak Lurah? Tentunya mereka cukup antusias kaitan dengan apa ya, ini kan ada dampak yang luar biasa dengan kehadiran rumah tenun, terus kita mau mengarah ke kampung wisata, tentunya harapannya punya dampak yang luar biasa, apalagi di tahun 2023 pemerintah Kabupaten Ende mengejar untuk itu, kearifan lokal, potensi desa itu menjadi pemulihan ekonomi masyarakat. Jadi ini sangat tepat dan ya kita mulai bangkit seperti itu. Oke, nah walaupun targetnya bukan untuk menjadi juara, hanya sebagai perangsang, pemicu, sebagai tempat untuk menjadi arah begitu ya bagi Kelurahan Rewarangga ke depannya nanti. Namun pastinya dong persiapannya tidak biasa-biasa saja, tentunya ingin tampil maksimal begitu, Pak Lurah ya. Nah, sejauh ini dalam upaya mempersiapkan diri ini
ada kendala-kendala yang ditemui begitu Pak Lurah? Iya, tentunya kalau terkait dengan kendala pastinya ada. Terus terang bahwa kalau kita berbicara kelurahan, kita uang tidak ada. Ya. Kita berdasarkan dana alokasi umum, kita peruntukannya hanya untuk rutin. Tapi kaitan dengan wisata ini saya coba mendorong masyarakat untuk kita terlibat aktif. Kita melihat potensi yang ada. Kita harus mulai pelan-pelan kita membuka diri, berkorbanlah untuk itu. Terbukti artinya dari kehadiran rumah tenun kemarin sudah ada dampak luar biasa bahwa Rewarangga mendapat orderan juga untuk kaitan dengan tenun. Selain teman-teman yang dari Bandung itu, Insan Bumi Mandiri Bandung melalui aksesoris pakaian. Ini kemarin dengan kehadiran Duta Baca Indonesia bersama yang didampingi oleh Bapak Wakil Bupati juga kita memperoleh orderan kain tenun itu. Begitu Kak Rizwan. Jadi upaya kesulitan soal dana, tapi ada kreativitas ya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut ya Pak Lurah ya. Iya. Seperti itu. Baik Pak Lurah, terakhir nih, kapan pendaftarannya yang akan dilakukan oleh Kelurahan Rewarangga, kemudian juga apa yang menjadi harapan dari Pak Lurah untuk ajang tersebut Pak Lurah? Iya, mungkin ini sebagai kita bisa lebih mengenal itu kaitan dengan yang lomba yang kami ikuti adalah lomba Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Jadi lombanya itu kita melalui link Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi kita mengupload dulu. Mengupload foto-foto, kegiatan, video terkait dengan potensi-potensi, dan di dalamnya juga ada dokumen-dokumen yang harus kita lengkapi, termasuk ada evaluasi mandiri. Di dalamnya itu ada evaluasi mandiri, kita yang menilai sendiri apa yang sudah kita buat, apa yang belum. Itu kan yang menjadi, yang saya katakan awal tadi, itu merupakan pemicu kami untuk kami masih ada kurang ini, kurang itu. Jadi itu yang jadi kalau untuk lombanya sih kita sudah pendaftaran terakhir kemarin di tanggal 7, terus yang batas terakhir uploadnya kemarin malam kalau tidak salah, batas akhir untuk kita uploadnya itu. Semua sudah diupload ya? Iya, begitu sudah upload. Ya nanti kembali lagi kementerian yang menilai. Semoga mendapatkan hasil yang baik begitu ya Pak Lurah ya. Iya, terima kasih tentunya. Silakan harapannya Pak Lurah, dan mungkin apa yang ingin disampaikan terkait dengan ikut sertanya Kelurahan Rewarangga dalam ajang tersebut Pak Lurah. Iya, harapan saya tentunya kita bersama-sama kita menggali potensi desa kelurahan yang ada di Kabupaten ND, secara khusus di Kelurahan Rewarangga, karena potensi yang ada itu bisa kita kembangkan, bisa kita lihat, bisa kita tampilkan. Itu kembali lagi ke kita masyarakat sendiri, bahwa kita ada potensi, ada sumber daya yang harus kita kembangkan yang berdampak pada ekonomi. Terbukti dengan kehadiran rumah tenun, ada 2 rumah tenun, kelompok-kelompok tenun yang lain di RT-RT lain sudah mulai muncul, dan mereka mulai aktif dan mulai muncul. Dan dalam waktu dekat juga saya akan selenggarakan semacam rembuk ini kelompok tenun Rewarangga, untuk kita bisa sama-sama mengangkat potensi yang ada di Rewarangga pada umumnya, seperti itu, Gariswan. Oke, baik Pak Lurah, terima kasih informasinya untuk RRI ND. Semoga sukses ya dengan ajang yang sedang diikuti oleh Kelurahan Rewarangga, begitu Pak Lurah ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Rizwan. Pariwisata bangkit, pariwisata maju. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Iya, selamat pagi Kak Rizwan. Ya, pendengar, baru saja bersama kami Lurah Rewarangga Antonius Ardianto Esos ya, yang sudah menyampaikan terkait dengan Kelurahan Rewarangga yang saat ini sedang
mengikuti Lomba Desa Wisata ya, Anugerah Desa Wisata 2022 begitu ya, dan pendaftarannya sudah dilakukan, semua persyaratannya sudah dipenuhi dan ini tinggal menunggu seleksi begitu ya dari Kemenparekraf ya, dan semoga ini kita doakan bersama ya Desa Kelurahan Rewarangga begitu ya mendapatkan kabar yang baik dan bisa lolos begitu ya ke tahapan selanjutnya. Dan informasi tersebut mengakhiri kebersamaan kita dalam sesi wawancara untuk edisi hari ini. Pendengar, setelah ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Tetap terus bersama Pro 1 RRI ND Kanal Inspirasi.